Mabruk alfa mabruk. Yang ditanyakan adalah menyangkut tentang bisnis. Nggak saya baca, tapi saya rangkumkan saja pertanyaannya dari nomor 0852 sekian-sekian, yaitu beliau dalam hal ini ingin membuat satu usaha abu yang asetnya dijual tapi tidak laku, kemudian aset tersebut ditawarkan ke bank untuk menjadi yaitu sebagai boroh pinjaman. Jadi yang ditanyakan di sini adalah dana tersebut dipakai untuk dagang, yaitu pinjaman pada bank. Jadi apa hukumnya? Ini mohon penjelasan dari Abu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk mengefektifkan pemberantasan perdagangan narkoba? Bagaimana menurut Abu mengefektifkan perdagangan ataupun mengefektifkan yaitu usaha untuk kita memberantas perdagangan narkoba? Ini pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, di akhir zaman seperti saat sekarang ini sangat sulit untuk didapatkan wali nikah yang cukup syarat. Ini menurut penanya, ini saya sampaikan. Jadi bagaimana pandangan dan solusi dari Abu menangani maraknya yaitu wali-wali fasik? Saya rasa 3 saja lu Abu, insyaallah. Kita persilakan kepada yang mulia untuk memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkanlah saya coba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Tapi bahasa Indonesia yang kurang pas karena sudah lama sekali meninggalkan bangku sekolah tahun 64, sering dengan bahasa Aceh karena kebetulan tinggal di daerah Aceh. Kalau hanaruh dikrek-krek dimaafin saja. Karena di sinetron pun kan diculok bahasa Jawa krek-krek dan nyokem mupuatan. Yang pertama, masalah menyerahkan aset ke bank untuk mendapat modal. Ini sekarang bank kan ada 2, konvensional dan syariah. Yang konvensional itu jelas-jelas pakai bunganya. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab, sesuatu utang yang dibayar lebih itu adalah riba. Sekarang dengan adanya bank syariah, walaupun belum 100% syariahnya, mereka sedang belajar juga dan pernah datang ke kami di MPU Provinsi untuk diminta bimbingan agar bank-bank syariah itu bersyariah 100%. Maka saya anjurkan para pebisnis yang enggak punya modal tapi ada aset, silakan berkongsi bersyarikat dengan bank syariah. Masalah pemberantasan narkoba ini Pak Kapolres yang harus jawab, bukan saya. Karena beliau ini dididik untuk itu, saya bukan. Cuma saya berpikir ini kesalahan kita semua dalam mendidik generasi kita, karena terlampau banyak dididik di jalur umum, kurang di jalur agama, maka mereka terjerumus. Apalagi sekarang mudah memperdapatkan uang dengan jalur tersebut. Ini
bukan program Aceh, nasional bahkan internasional dalam pemberantasan narkoba. Ini haruslah bersama-sama kita memikirkan. Di Dayah pun kami mendidik anak-anak kami untuk tidak terjerumus, wali pun demikian, guru pun demikian, dan para aparat yang bertanggung jawab pun demikian. Semoga ke depan, terutama Aceh lah, jangan sampai banyak yang terjerumus. Saya sendiri merasa malu karena di luar banyak yang ketahui orang Samalanga itu terlibat dalam narkoba. Dayah yang terbesar di Samalanga, pedagang narkoba yang banyak di Samalanga juga, itu bisa bersaing tetapi tidak bisa bersanding. Masalah sukar, sulit memperdapatkan wali nikah yang mencukupi syarat. Solusinya yang paling mudah, oleh KUA setempat langsung memberi arahan kepada wali yang fasik untuk segera bertaubat. Taubat mudah karena syaratnya 3. Kalau sedang berbuat maksiat, tinggalkan. Biasanya kalau datang ke kantor KUA kan tidak sedang berbuat maksiat, gugur syarat yang pertama, tinggal 2 lagi. Atas maksiat yang telah pernah dikerjakan, dia menyesal, dia sesali, dan cita-cita tidak akan mengulangi kembali, langsung bisa menikahkan. Kalau